92,5 Maestro FM House with the Sound Sobat Maestro. Nah, kita ketemu lagi nih Sobat Maestro ya, barengan sama Elke di acara Ladies Talk. Yes, Sobat Maestro ya, barengan sama Elke. Para ladies, di hari ini ada Cici Christina, ada Christine, ada Ladies Fang. Mau dibilang ibu wise lady, wise lady, the wise one ya. Ada Bapak Ricky Hans juga sebagai produser kita standby, dan ada Cirifosa Sentosa barengan sama kita. Halo Cirifosa, apa kabar? Baik, Santosa ya Elke ya. Oh salah ya aku bacanya. Tadi aku bilangnya begitu Kak. Sentosa. Oh iya. Aduh, mata ini udah 4 tapi tetap aja blur biasa ya. Biasanya. Jadi pengen main ke Sentosa ke Island. Salah. biar hidupnya sentosa. Tapi biasanya kalau kita mau hidup sentosa itu ya harus punya hubungan yang baik antar sama keluarga. Biasanya gitu, Sobat Maestro ya. Oke dah. Iya dong, bener nggak sih ladies? Kalau misalnya kita di depan. Berada di depan. Kalau misalnya kita nih punya keluarga yang istilahnya harmoni, sentosa, damai, sentosa gitu kan, pasti hubungannya juga pasti baik, dan intinya hidup kita juga pastinya lebih gembira dan menyenangkan ya kan. Iya. Cuma sekarang nggak usah mentingin hubungan dulu gitu kan ya. Kita tuh mentingin dulu figurnya dulu, bener nggak sih? Aku sudah menjadi figur ibu yang baik belum ya untuk keluarga gitu kan. Itu minggu kemarin tuh Sobat Maestro kita sedang menghujam diri kita sendiri ya. Aku menjadi ibu yang baik gitu. Kita jadi bingung gitu, mikir gitu ya. Oh ternyata udah kita sudah menghujam diri kita sendiri. Minggu kemarin Cirevosa datang dengan sesuatu yang baru nih Sobat Maestro. Ternyata nggak cukup baik doang, ya kan? Iya. Harus bener juga. Nah loh kan, udah jadi figur yang baik aja udah tisoledat gitu kan. Sekarang disuruh jadi baik dan juga benar gitu. Nah untuk teman-teman yang mungkin ketinggalan, boleh langsung aja cek di YouTube channel kita atau di mobile apps-nya Radio Maestro, Sobat Maestro ya. Kita bakalan jump in nih setelah kita bahas tentang figur ibu yang baik dan benar. Terus kita juga bahas tentang sedikit ya tips and trick juga dari Cirevosa, gimana sih caranya supaya kita bisa jadi ibu yang menyenangkan lah ya buat anak-anak kita. Dari sana kan kita berangkat juga tuh. Kalau kita sudah jadi ibu yang baik dan benar nih, Cirevosa, saya tuntut dong anak saya responnya harusnya jadi baik juga dong. Bener nggak sih? Ya harusnya. Oh, iya dong. Aja. Nah kalau udah punya pemikiran kayak gitu, bener nggak sih Ci? Terus ini bisa jadi garansi nggak sih kalau aku udah jadi ibu yang baik dan benar, anakku responsnya bakalan jadi baik juga? Kita jadinya berubah ke jadi ibu hitungan berarti. Bukan kasih ibu bukannya tanpa pamrih ya, tapi pamrih. Pamrih banget. Gimana tuh? Ya dong. Ya, harusnya sih kalau misalnya pohonnya itu pohon durian, buahnya pasti durian dong. Oh iya benar, masa jadi tomat ya? Iya. Bener juga. Kawin silang bisa, Ci. Kawin silang. Kawin silang mungkin agak capek, Ci. Oh iya. Kenapa tuh? Udah jangan dibahas. Oh iya. Terus Ci, duren sama duren enak tuh, Ci. Iya. Kayak pohon mangga ya pasti buahnya mangga, artinya kalau memang benihnya seperti itu ya kita nanam cabai ya pasti kan hasilnya cabai. Harusnya itu seperti ya sesuai dengan harapan kita. Jadi kalau ditanya, kalau misalnya kita jadi mama, jadi orang tua yang baik dan benar, apakah respon dari anaknya seperti itu? Harusnya seperti itu. Nah, hanya kembali nih, anak kita itu masalahnya kan manusia. Ya, robot yang kita sudah set up, udah pasti begitu, udah disetting gitu kan. Nah, manusia itu kan dinamis, berkembang dan bertumbuh, proses. Nah, jadi yang kadang yang kita bisa lihat apakah akan seperti itu, tentu saja kalau kita menanam benih yang baik. Hanya masalahnya kadang mama-mama tuh nggak sabaran, maunya langsung baik, oke. Padahal kan perlu proses. Nah, di dalam prosesnya ini yang terkadang itu yang membuat mama-mama jadi merasa, kok saya sudah menabur mengajarkan yang baik, tapi kok hasilnya nggak baik. Nah itu karena lihat dari proses.
Dan ketika di tengah-tengah proses ini kan banyak mungkin banyak masalah, pergumulan, galau, atau si mamanya sendiri jadi galau. Nah, ini bisa terjadi sesuatu nih. Tapi yang pasti memang pasti ada aksi dan reaksi. Sama kalau misalnya mamanya juga udah memang nggak oke, ya itu mah udah mau bilang apa. Tapi apakah memang anaknya pasti juga akan nggak oke seperti mamanya? Kan belum tentu juga, kembali. Karena anak itu kan manusia. Dia berkembang, dia bertumbuh, dia belajar dengan apa yang dia lihatnya. Jadi kalau ditanya apakah pasti baik? Bisa baik. Tapi butuh waktu? Iya. Apakah pasti tidak baik? Tidak juga. Karena kita bicara soal manusia nih. Yang nggak bisa 1 tambah 1 sama dengan 2. Betul. Itu. Tapi yang pasti tadi, benih yang kita tanam, yang kita tabur, nah itu pasti hasilnya demikian. Tinggal mau dipupuk nggak? Atau setelah dikasih benih, ditanam, ditinggal. Terserah, gede sendiri, tumbuh sendiri. Nah, itu juga kan pengaruh. Gitu, Elke. Oke, tapi ya bener ya, maksudnya kalau kita lihat lagi gitu ya, ladies ya, apa sih yang bikin kita, pastilah ada gitu ya, para ibu pasti mikir gitu, kalau aku udah melakukan ini sama anak aku gitu, kita kan berharap ya masa depan dia akan istilahnya lebih baik lah daripada si mamahnya ini. Ya, pernah nggak sih kerasa kayak gitu ya? Pasti kayak, mami tuh melakukan ini buat kamu tuh supaya kamu nanti di depan lebih baik hidupnya daripada mama gitu kan. Tapi mereka kan responsnya nangkepnya, oh itu bukan hal itu gitu, bukan itu tujuannya. Ini masih mama mah emang pengen nyiksa gua aja gitu. Betul sekali. Kadang-kadang gitu loh, Ci. Bener nggak sih kalau misalnya yang terjadi gitu ya? Nah, ini menanggapi respon anak yang seperti itu, maksudnya salah gitu ya. Salah terima gitu. Padahal maksud kita bukan seperti itu gitu. Benar. Gimana, Ci Rifosa? Nah, sebelum ke situ ada pertanyaan. Waduh, kita mau kita mau disuruh berantem lagi, guys. Ini mau lemparin petasan. Oke, siap-siap. Petasan udah siap? Terima. Kan udah pada punya anak semua kan? Nah, mau punya anak yang baik atau yang setia? Ayo. Dua-duanya sih. Harus pilih salah satu. Dua-duanya. Mau yang mana? Kalau dua-dua aja, kenapa Harus pilih dua-duanya? Cipak. Coba saya ke internet dulu ya, cari tahu dulu artinya apa itu. Gimana? Bukan beda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ayo yang baik atau yang setia? Ayo yang kemarin anniversary dulu lah. Kalau dua-duanya kenapa? Cicewek dulu lah, Cicewek. Aku belum dengar suaranya Cicewek nih hari ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Boleh. Silahkan Ibu Kristina. Bocoran dulu. Arti kata baik adalah selamat atau tidak kekurangan suatu apa. Selama ini keadaan kami baik saja. Gitu. Oke. Terus. Lainnya dari balik, arti lainnya dari baik adalah elok. Elok. Oke. Baik itu. Aistia apa Kan sih? tapi ini kan ngaco banget bukan? Aku baik-baik Ya itu saja. tetap teguh, dan teguh hati. Gitu. Oke. Iya gitu. Berpegang Setiap teguh pada janji, lingkungan pada pendirian. Oke, silakan Cicewek. Berarti setia. Pengen yang setia, Ci. Ya. Kenapa, Cenah? Kenapa Ya, sih itu ya? kan tadi kata Kitin kan berpegang teguh, berarti kan istilahnya apa ya? Mungkin dia udah tahu apa yang benar, dia pegang yang benarnya gitu kan. Kalau misalnya baik tuh kan belum tentu istilahnya berpegang teguh, istilahnya terus berpedoman pada kebenaran gitu kan. Tapi kalau misalnya setia itu kan berarti berpegang teguh pada apa yang sudah diberikan yang baik dan benar. Mungkin itu tadi, tapi nggak tahu salah nggak Ciri Fosa. Yang lain Bagus juga tuh jawaban. Nanti saya Bagus ya. ikutin aja lah. Bagus. Barusan otak kita sama, Citin. Sama. Oke. Aku udah ngomong, nanti gue bakalan bilang idem aja dah udah. Iya. Ayo, Oke. wise lady. Petasan yang selanjutnya yang anniversary hari. Ya. Silakan. Kalau gue sih pengennya dua-duanya serakah ya, memang serakah gitu. Maksudnya yang baik iya gitu kan, pengen supaya si anak tuh baik sesuai apa yang sudah kita ajarkan lah ya, sesuai sama yang
iman yang kita berikan sama si anak, dan setianya juga tadi ya sama kepada yang benar itu, yang baik itu gitu. Setia dengan apa yang sudah kita berikan atau tanamkan dari kecil. Jadi saya sih pengennya dua-duanya dimiliki sama si anak gitu, baik dan setia gitu. Setianya dalam hal segala hal lah, maksudnya setia nanti sama pasangannya, terus maksudnya setia sama imannya dia gitu Ci. Apakah saya terlalu serakah? Untuk hari ini Selanjutnya. boleh. Citin. Aku kan mau ikut cewek aja. Nggak Kalau- bisa. Kalau ngikutin KBBI kayaknya aku pilih setia aja sih. Gitu, mau pilih Kenapa? anak yang setia. Ya supaya dia berpegang teguh sama pendiriannya sih. Gitu, pendiriannya apa? Pendiriannya yang sudah kita pupuk selama ini. Yang sudah Anda pupuk. Gitu. Nah, yang udah saya pupuk ya banyak lah. Pupuk kandang, pupuk lain-lain. Wah, gawat nih. Ya kalau baik mah kan Tuhan juga pasti udah kasih yang terbaik lah. Yang baik. Oke, Elke Apa ke? bingung. Coba pakai bahasa Yunani. Nggak bisa. Bahasa Korea aja gimana? Kencana. Baik-baik saja. Aku pengennya sih punya anak yang baik dong, pasti kan dari dulu kan orang-orang bilang jadi anak baik ya gitu. Jadi anak yang baik, tapi kepikir setia, iya dong, pengen juga dong setia. Dia harus setia dalam kebaikannya istilahnya gitu. Kalau baik doang nanti nggak jadi setia gitu. Terus kalau misalnya setia doang, setia sama yang apa nih? Yang baik atau yang tidak baik gitu kan? Makanya aku sih pengen baik dan setia kayak Cifang. Aku langsung main kuku langsung ke Cifang. Pengen yang baik dan setia. Kenapa? Karena pengen dia tumbuh menjadi anak yang baik dan juga setia sama kebaikannya dia gitu. Nggak udah gede terus jadi luntur kebaikannya gitu. Pengennya sih gitu Ci. Jadi gimana dong? Ya udah nggak apa-apa. Kalau udah ramai gitu dia kan jawabnya langsung bisa dia. Ya terserah kalian sih, boleh-boleh aja. Ada yang mau baik saja boleh, ada yang mau setia saja boleh, ada yang mau dua-duanya saja ya boleh-boleh saja gitu. Karena cuman gini, kata baik itu anak kita baik itu apakah yang menjadi pengertiannya, misalnya kalau dia nilainya selalu bagus itu baik? Enggak. Itu nggak baik itu. Itu Baik yang sih, nilainya tapi selalu maksudnya bagus. bukan itu yang gua mau juga sih. Kalau misalnya dia selalu menjawab setiap kita bertanya, itu baik? Baik dong, baik baik sih. sih, sopan. Topan. Tapi Udah kalau kita lagi diem-diem aja gitu. ngomel, kalau kita lagi ngomel terus dia Dijawab juga. Kalau Nah. dijawabnya masih itu jadi nggak baik. itu mungkin Kalau pertanyaannya gimana beda. anak yang nilainya jelek? Kalau bagaimana anak yang dikasih tahu sekali dua kali masih belum melakukan juga, setelah kesekian puluh kali baru dia melakukan? Apakah itu baik? Apa tidak baik? Sekali lagi ini jadi blur lagi ya baiknya. Nah, Dia berpendirian teguh kepada keinginannya, yaitu tidak melakukan. Pusing. Mami mabok. betul sekali. Kadang-kadang kan gitu ya. Mama tuh maunya gitu kan. Pokoknya anaknya baik, tetapi baiknya kembali tuh tadi tuh. Respon yang baik yang kita harapkan tuh yang mana? Ketika ditanya langsung jawab, ketika disuruh dia langsung melakukan, ketika salah langsung mengaku gitu kan. Ketika segala sesuatu yang terjadi kemudian bisa menyelesaikan masalahnya, ya udah tahu nilainya jelek, belajar dong, jangan main melulu gitu kan. Kalau misalnya seperti itu berarti dia tidak baik misalnya. Dan mungkin itu banyak hal sekali tentang kata baik, sebenarnya nggak ada yang salah. Tapi kembali respon anak itu baik karena apa? Ya dia mengikuti keinginan kita karena takut dimarahin, kan jadinya baik kan? Nilainya bagus semua, kalau enggak itu nanti konsekuensinya besar sekali, Betul. gitu kan? Kemudian tidak mengakui apa yang dia lakukan karena takut kalau jujur dimarahi,
Tadi main games ya? Enggak. Tadi bunyi apa? Enggak tahu gitu kan. Kan nggak tahu, tapi kita melihatnya seolah-olah ya anak itu baik. Jadi ini kan kembali harapan orang tua ya seperti itu, semua juga begitu dan itu tidak salah. Tapi kalau kita bicara dari sisi anak, kan responnya ya, responnya sepertinya baik. Makanya jangan heran ya, kadang-kadang ketika dipanggil di sekolah ada orang tua ya kan yang nggak terima. Anak saya tuh di rumah baik-baik, dia tidak pernah melakukan itu. Tetapi di sekolah keluar semua aslinya. Nah, seperti itu. Artinya ya kalau kita mau baik nggak masalah. Tetapi kembali kalau kita lihat respon anaknya, apakah dia berespon baik karena memang dia menginginkan sesuatu untuk keamanan dirinya, untuk kenyamanan dirinya. Nah ini kan yang kadang orang tua nggak tahu, yang kadang kita sebagai mama kan, sebagai mami nggak ngerti gitu kan. Tetapi hari ini kita mau lihat nih, sebenarnya respon yang seperti apa. Kenapa setia? Ya setia itu, nah kita buka dulu deh ya, yang pasti benar deh ya. Yuk di Amsal 20 ayat 6, boleh deh, silakan yang udah dapat. Amsal 20 ayat 6. Nanti satu lagi siap-siap ya, Filipi 2 ayat yang ke-22. Ya, kalau udah Amsal 20 ayat 6 yang udah dapat boleh. Jadi sudah dapat. Aku udah dapatnya yang kedua. Kok bisa Tidak gitu boleh ya? dibedain. 20 ayat 6. Ya. Amsal 20 ayat 6 demikian bunyinya, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Nah, itu di Amsal saja sampai bicara begitu loh. Banyak orang tuh yang mengaku dirinya baik. Aku baik-baik saja, padahal di dalam hatinya siapa yang tahu gitu kan. Yes. Kamu oke? Oke mah nggak masalah gitu kan. Benar nih, benar, jujur gitu kan. Ya, oke semua. Banyak orang yang mengaku bahwa dia baik-baik saja. Padahal sebenarnya tidak baik-baik saja gitu. Dan juga ada tuh ada orang yang menganggap segala sesuatunya harus terlihat baik. Padahal sebenarnya dia tidak seperti itu. Atau memang ada anak yang baik, tetapi hanya sesekali. Kalau dia merasa termotivasi, kan ada juga yang begitu. Ya nggak berarti nggak semua anak ketika melakukan perbuatan baik karena sesuatu yang negatif ya, takut dimarahin atau apa, kan enggak juga. Tetapi ada anak yang memang melakukan perbuatan baik karena ada motivasi. Ya jadi kadang dia lakukan, kadang juga tidak. Nah makanya kembali, karena memang anak itu manusia, ya bertumbuh, berkembang, dinamis, masing-masing unik, beda. Nah ini yang kita lihat firman Tuhan loh, yang Amsal yang bilang sendiri. Orang bilang dirinya baik tuh banyak banget. Saya baik, aku baik, padahal misalnya udah jatuh, udah dimarahin, udah dibentak, nilai jelek gitu kan, dihukum. Terakhir kita tanya, kamu baik-baik saja? Baik, Mam. Kamu memang anak yang luar biasa kuat. Iya, yes, Mam. Aduh itu yang nggak tahu ya, yang kacau yang mananya ya, anaknya atau mamanya. Gitu. Padahal kalau dia jatuh luka saja kan sebenarnya sudah tidak baik-baik saja. Tetapi kadang mama suka gitu kan, jangan cengeng, apalagi misalnya anak laki gitu ya, segitu aja nangis. Kuat kan? Kuat. Padahal mungkin udah nahan sakit dan dia kan dalam keadaan tidak baik. Nah, jadi sebenarnya gampang sekali untuk menyebutkan soal baik tadi. Tetapi orang setia, nah orang setia ini kan faithful. Artinya bukan hanya sekedar setia yang sembarangan, tetapi ada satu keyakinan yang teguh di dalam dirinya. Itu yang susah dicari. Kenapa? Karena setia itu artinya tidak dipengaruhi oleh situasi yang ada di sekitarnya. Setia itu artinya juga tidak tergantung moodnya, tidak tergantung emosinya dia, lagi senang atau lagi sedih atau lagi marah atau lagi kesel. Yang namanya setia juga tidak dipengaruhi oleh orang-orang yang mungkin kadang mendukung dia, kadang memberi hadiah, kadang memberi pujian, enggak juga. Tetapi orang yang setia adalah yang dia itu tahu prinsipnya bahwa dia harus melakukan, walaupun mungkin orang lain tidak melakukan. Jadi orang yang setia itu akan tetap melakukan walaupun tidak ada alasan untuk dia melakukan, karena dia punya dasar yang kuat. Jadi orang setia itu tetap bertahan walaupun tidak ada alasan untuk dia bertahan. Itu orang yang setia. Kenapa? Karena tadi ada hal yang kuat, yang seperti apa? Nah tadi, yang ayat yang kedua, Filipi 2 ayat 22.
Yuk, tadi siapa tuh nggak dapat? Oke, Filipi 2 ayat 22, kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Nah, itu dia. Ya, jadi itu yang jelas bahwa kesetiaannya sudah teruji. Kenapa? Hubungan tadi antara Paulus sama Timotius itu hubungan seperti seorang anak dengan bapaknya. Artinya dia berhubungan dengan apa nih kalau kita ngomongin tadi setia-setia itu? Yaitu berhubungan tadi antar orang tua sama anak, antar anak sama orang tua. Kalau kita bilang soal kesetiaan, respon dari anak, itu adalah satu sikap bagaimana anak melihat orang tua tidak dipengaruhi oleh orang tuanya kaya atau tidak. Tidak dipengaruhi oleh orang tuanya itu sama dia baik, galak atau tidak. Nah, itulah kesetiaan seorang anak. Nah, ya oke, itu dulu kali ya. Oke, nanti kita bakalan lebih dalam lagi nih Sobat Maestro ya. Kita bakalan lebih menjurus lagi dan ngebedain baik sama setia dari anak gitu ya. Iya, Jangan sambil kemana-mana, Sobat ngebayangin Maestro ya. kasih anak juga ke. Oh iya benar, biar lebih menghujam jantungku ya. Tetap di Lady Song ya Sobat Maestro.